Sedikit cerita itu saya selain kan saya ngajar di pondok ya. Sebenarnya saya ngajarnya itu sorof, tapi saya punya majelis khusus untuk ngaji tadi kitab Qawaidul I'rab. Dan saya senang juga karena di situ anak-anak belajar i'rab mulai dari yang sederhana dari jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah sampai yang bisa sampai apa mengi'rab an dan fi'ilnya sama seperti kita kemarin. Itu mulai dari situ. Mereka jadi tahu, oh yang bisa jadi khobar itu nggak hanya isim, tapi ada jumlah. Jumlah itu ada yang punya mahal, ada yang tidak, kayak gitu-gitu. Sekarang saya belajar Iya. bersama ustadz-ustadz di sini lagi. Usul Ustazah, usul. Gimana, Tat? Bagus, bagusnya ini kalau diulangi kembali dari awal. Diulangi kembali Supaya nahwunya. dari awal. Enggak, bukan. Yang dari awal supaya teman-teman yang lain bisa lebih paham lagi. Yang diulang yang apanya? Semuanya? Iya, dari awal supaya lebih paham lagi. Mungkin maksudnya kelasnya Ustazah. Oh, kelasnya ulang Iya, lagi. Nanti kalau bosan gimana? Jangan nanti. ya. Kalau bosan Tidak ada gimana? bosan. Enggak bosan kalau begini Belajar Ustazah Ustazah. nggak bosan insyaallah. الماضي Soalnya, لا يمكن أن يعود. soalnya ini ya, karena kita kan latar belakangnya macam-macam. Ada yang sudah menengah, ada juga yang masih pemula. Pasti yang menengah Iya. pengennya lanjut. Iya, iya. Kalau saya pribadi langsung ikrab aja loh. Oh, Ayat-ayat itu kan. ikrab gitu saya. Kalau yang satu-satu sih pengennya langsung Tapi, iya, selanjutnya iya. tapi kalau bisa Ustazah itu rekamannya jangan dihapus. Iya, ada di YouTube, Star. Iya, iya. Karena itu Masya juga Allah, kita Ustadz Abdurrahman. Semangat iya, sekali. Iya, semangat sekali ya. Ustadz iya. Abdurrahman sama Nenek Yuli Yang itu keluar lebih semangat panutan kita daripada yang pokoknya. Iya, iya, iya. Andai kata begitu ya. Jadi saya biasa buka-buka juga, baru ulang-ulangi kembali kalau masih ada yang belum. Seperti kalau begini saya catat, dia sana lagi. Saya Oh cocokkan iya. lagi dengan yang. Nastabir ila ismikana wa akhwatiha. Kemarin sudah ya isimnya kana itu dibaca rofa, sedangkan khobarnya dibaca nasab. Kebalikannya, macam yang selanjutnya ini adalah khobarnya inna wa akhwatiha. Kemarin kita juga sempat menemukan ya ada lakinna di ayat Al-Quran yang kita analisis kemarin. Lakinna ini akhwatnya inna. Nah ini loh yang saya sampaikan kemarin ada inna dan anna. Beda dengan in dan an. Ya. Kemudian ka'anna ini bermakna at-tashbih, menyerupakan, artinya itu seakan-akan. Ka'annaka eh, ka'annaka badrun fi zulumatil lain. Engkau seakan-akan atau bagaikan bulan purnama di tengah gelap malam. Kalau in dan an tuh masuk di mana Ustazah? In itu termasuk amil jawazim, kalau an amil nawasib. Hmm. Jadi beda harokat, beda makna. Kemudian ada lakinna. Kalau lakinna ini akhwatnya inna. Kalau lakin termasuk apa? Lakin. lakin semina. Eh, Huruf walakin apa Ustazah? Huruf apa? Maksudnya Dia tidak beramal. Tidak beramal, tapi dia termasuk huruf apa? lakin Atau Oh, Naam, harus harfu atfin. harus La- ataf kan Ustazah? iya, iya, huruf antaf. Hmm. Kalau lakinna itu akhwatnya inna. Kalau lakin termasuk huruf akhwatnya wow. iya, akhwat wahu. Laita bermakna tamanni atau harapan terhadap sesuatu yang mustahil atau sulit dicapai. Ta'ala lit taroji mengharapkan sesuatu yang masih mungkin untuk dicapai. Summa atau wabi.
atau wabi ada 4 macam di sini. Oh, ada pertanyaan dari Khudari. Allahulladzi la ilaha illa huwa. Jumlah silah dan mausul. Itu termasuk jumlah ismiyah dan menempatkan hal rafa sebagai khabar. Jumlah silah dan mausul itu Allahulladzi. Oh, khobarnya di sini kalau ini ya. Allahu mubtada, alladzi khobarnya. Terus la ilaha illa huwa ini silahnya alladzi. Huwanya ini aid. Jadi khobarnya ini adalah alladzi. Allahu utawi Allah alladzi itu zat. La ilaha yang tidak ada Tuhan illa huwa kecuali Allah. Kita lanjutkan yang tadi ya, tawabi ada naat. Naat itu sifat ya. Ketika isim itu menjadi sifat dari isim lain atau man'ut yang disifati, maka dia harus ikut dalam berapa hal? Dalam 4 hal, yaitu 4 hal. ma'rifat, Nakirah ma'rifah, kemudian jenis muzakkar muannas, mudzakkar muannasnya, kemudian i'rabnya marfu mansub majrur, dan yang terakhir dan jumlah jumlah. mufrad musanna. Nah, mufrad, musanna dan jamaknya. Kemudian ataf di sini Zaidun wa Aliyun talibani. Tadi huruf ataf sudah kita pelajari sebenarnya di awal ya. Ada wawu, fa, bal, lakin, kemudian summa, la juga. Itu termasuk huruf ataf. Yang ini mengikuti dari segi i'rabnya. Zaidun nafsuhu talib, taukid ini ya ada tapi jarang lah ya. Kemudian badal Zaidun akhu Zainab talibun. Zaid yang merupakan saudaranya Zainab Udah ada yang adalah seorang yang pelajar. Pelajar. siswa. Nah, kita dalam menerjemahkan atau ya menerjemahkan itu harus paham konteks kan ya. Jadi menerjemahkannya itu enak gitu, bisa dipahami. Zaidun akhu Zainab talib. Kalau kita nggak tahu tarkibnya kan bisa jadi Zaid itu saudaranya Zainab. Terus talibnya jadi apa? Nah, itu kalau kita belum paham ya. Zaid yang merupakan. Nah, kalau badal kan biasanya di tarkib Jawa itu rupane itu kayak gimana ya? Ya itu gitu. Tapi kalau kita artikan Zaid yaitu saudaranya Zainab adalah itu kan gak enak. Zaid yang merupakan saudaranya Zainab adalah seorang murid. Itu lebih enak. Manakah soal? Lah Ustazah. Artinya yang naat sudah Gimana? satu yang naat yaitu al-jamilu Zaid. tolibun. Ya, yaitu yang naatnya itu Yang naat itu naat al-jamil. Karena Zaid ini kan isim ma'rifat. Jadi al-jamil itu mengikuti Zaid dalam hal dia sama-sama ma'rifat. Kemudian mufrad. Satu lagi mudzakkar dan yang terakhir tentunya i'rabnya sama-sama rofa. Kemudian tolibun di sini menjadi apa? Khobar Ustazah. Khobar. Khobar Zaidun. Zaid yang Alasannya. itu adalah seorang siswa atau pelajar. Karena kalau misalnya Zaidun al-jamilu Jadi mubtada ya, dua-duanya Ustazah. yang jadi mubtada Zaidunnya. Oke, coba kita i'rab Zaidun. Kalau dibalik Zaidun Tolibul Jamil. Nggak bisa. Karena nantinya gimana ya? Naat kan ini kita sudah man'ut. Kalau talibun al-jamilu mensifati Zaid, nanti maknanya ini jadi susunan kalimatnya nggak urut. Kalau Jamilnya mau dari sifat dari Tolib. oh gitu, Zaidun
Talibun jamilun. Zaid adalah siswa yang ganteng. Kalau Zaidun al-jamilu talibun, Zaid yang ganteng itu adalah seorang siswa. Bisa dibalik, yang penting jamilun ya. Alnya dibuang, diganti dengan tanwin. Kalau menjadi sifatnya talibun. Karena harus disesuaikan dengan nakirohnya. Coba kita i'rab Zaidun. Mubtada'un. Mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufradun. Al-jamil. Na'atun gimana Ustaz? Marfun. Na'tun li Zaidun. Biasanya gitu kalau kita mau Li Zaidin marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Begitu sudah? Nah. Li'annahu ismun mufradun. Talibun. Talibun khabarul mubtada'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufradun. Mumtaz. Nantaqil ilal mansubat. Ini sebenarnya lebih kompleks ya. Mansubat itu karena levelnya sudah naik daripada yang marfu'at. Maf'ul di sini ada maf'ul bi, maf'ul mutlak, maf'ul fi, maf'ul lah, atau maf'ul li ajli dan maf'ul ma'ah. Ada lagi hal, ada tamyiz, mustatsna biillah. Khabaru kana wa akhwatuha, ismu inna wa akhwatiha, ismu la linafil jinsi dan munada serta tawati. Waktu kita tinggal sedikit. Fa'il aja berat banget itu saja, apalagi yang untuk nasab ini. Gimana, Ustaz? Mafa'il? Iya, fa'ilnya aja kan banyak banget cabangnya itu. Iya, betul sekali. Kita tahunya maf'ul bih aja tadinya, ternyata kan banyak banget. Maf'ul lah, maf'ul fi, maf'ul lah, maf'ul ma'ah. Yang biasa kalau kita menyebutkan maf'ul kan pasti tertujunya ke maf'ul bi. Karena itu yang Iya. paling dominan. Iya, betul. Kalau kita menyebutkan maf'ul bi, maka yutlaqu ala al-maf'uli bihi. Ya memang itu yang paling banyak kok, yang paling banyak digunakan. Maf'ul mutlak. Kita ke apa namanya Al-Quran aja ya. Iya, latihan Al Arab. Coba. mansubatnya kita. Ya, nantilah kalau ada kesempatan lagi. Cukup sebulan ini. Ustazah buka kelas online Aku untuk sorof nahazinan lanjutan aku. Kak Ustazah? Gimana? Buka Saya? kelas sorof lanjutan Kak yang online? Lanjut Nggih. dari kasihnya. Nah, Ustazah. Khusus sorof gitu. Nggih, sorof lanjutan. Sorof lanjutan boleh. Nah, Saya karena ngajar sorof di Madrasah Diniyah, jadi saya sebenarnya dulunya tuh lebih suka nahwu tentunya ya, karena sorof kan apa ya, Bagian. jelimet gitu. Tapi Azan-azan aja ya. iya, tapi sebenarnya ya karena yang namanya sorof itu umul ilmi, sebenarnya dia tidak bisa diremehkan. Kita tahu artinya itu dari sorof kan ya. Bisa baca nah Ustazah. misalnya tatawwa'a atau tutawi'u itu tuh dari sorof. Kalau kita nggak belajar sorof, nggak tahu ini kira-kira maknanya apa, dibacanya gimana. Jadi jangan remehkan. Hubungan antar kalimat satu dengan kalimat yang lain Ustazah berdasarkan susunan huruf gitu kan? Iya, betul sekali. Kalau misalnya itu nanti setelahnya ada maf'ul bih, kira-kira atau tawi'u atau tatawwa'a, itu sangat pengaruh sekali. Nah, anak tuh masih bingung di bagian kayak misalkan isim isim fa'il, nah itu dia bisa beramal sebagaimana fi'il tuh masih bingung Ustazah.
Ya, ada seperti itu. Ada yang namanya apa namanya? Isim-isim yang serupa dengan syibul syibul fiil. Ada isim fa'il, Naam. maf'ul, ada sifat musyabahah dan lain sebagainya. Baik, Naam. kita nanti bisa japri aja mungkin. Kita lanjutkan Nggih, sudah. di sini. Ya, sudah. Misalnya ini ya saya ambil acak ya. Walitukmilul iddata. Walitukabbirullaha Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Walitukmilu al-wawu wawu Belum wawatok muncul Ada di layar sudah. gimana? Apa namanya? Ayatnya belum muncul di Oh Al-Qur'an iya di iya layar. benar. Mohon maaf. 172 74 Walituk Sudah. Ya, sudah. Berarti Walitukmilu jaringan. wa al-wawu wawu atfin. Al-lamu lam taukid. harfu taukid. taukid itu dibaca fathah. Berarti ini lam lam Dimilkiyah. lam juhud. Lam jumhur, Nam karena ada Lamukai. Lamukai. lam mukai, lam jumhur atau lam lam juhud amar. karena ada Lamukai. kalimat itu sebelumnya Untuk Ustaz. Tapi bukan lam yakun ya. supaya disempurnakan. Oh, lamukai. Lam mukai sahih. Lam mukai itu termasuk apa? Nawasib. Penasab fi'il mudhari Ustazah. Nah, amil nawasib. Maka dari itu fiil mudhari yang dimasukinya Mansub Sana. dengan Sub. mansub. menghapus huruf nun karena af'alul khamsah. Al-wawu di situ sebagai Fa'ilun. Fa'il. fiil. Dhamir baris. Damir Dhamir baris mutasil muttasilun mahal rafa. mabniun lil sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Nah, al-iddata Maf'ul bih. maf'ulun bihi. Fa'ilun. Kemudian mansub Mansubun wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufrad. Nah, kita lompat lagi. Fal yasumhu. Fi'il amar. Jadi gini ya. Faman syahida minkum syahra fal yasumhu. Kita lihat dulu dari sini deh. Faman. Ini fa'nya fa usaha. Man di sini man apa? Syarat Istifham. Ustazah. Sahih man syartiyah. Syarat. Man Mensyarti. Itu syartiyah. sebenarnya dia termasuk amil Amil nawasib Nawasib. juga. Oh, penasab dua fi'il Ustazah. bukan nasab. Amil. Jawazim. Nah, amil jawazim. Wajizim bi'in waman wama wa ilma ayyun mata ayyana ayyuna mana. Ini apa namanya menjazmkan dua fi'il. Sebenarnya gitu. Dua fi'il. Nah, fi'il syaratnya di sini berupa fi'il madhi, tidak bisa dijazmkan. Maka inilah yang saya katakan tadi, fi'il madhinya menempati mahal jazm. Dia Karena menempati fi'il madhi tempatnya Ustazah. gimana? Fi'il madhi mabni. Ya, karena mabni maka dia kan nggak bisa di i'rab jazm. Tapi dia menempati tempatnya kalimat Mahal yang dibaca jazm. jazm. Mahal jazm. Fi'il syarat apa namanya adat syarat harus punya dua yaitu syarat dan jawab. Ini syaratnya syahid minkum syahra. Jawabnya yang mana? Pak Jadi fa-nya fa. Pak jawab. Pak jawab. Lamnya Jawab syarat. Fa jawab syarat Ustazah. nah.
Al-fa'u lil jawab. Wallamu, lamnya Al yasumbu. Apa itu lamnya Ustazah? lamnya lam apa? Lam amar. Lam amar sahih. Lam amar itu beramal seperti apa? Fi'il amar. Bukan maksudnya merafa'kan, menasabkan atau menjazmkan. Menjazmkan. Menjazmkan fi'il mudhari istilahnya. Yasum berarti majzumun Wa Bilam. lil bilam. amri wa alamatu Jazmihi. Jadi bilang Walamat jazmihi as-sukunu. Li'annahu Jasmihi. di annahu fi'lul mudhari. fi'il mudhari mudhari. sahihul akhir. Nah, sahihul akhir. fa'ilnya mana? Fa'ilnya dhamir Mustatir. 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 Tatir Man. takdiru wa Jawazan awujuban. wujuban Jawazan. jawazan Nah, jawazan taqdiru huwa ya'udu ila Man. Ya'udu ila man. Man mana? di depan tadi. Al-ha'u Domir. Al-ha'u dhamirun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli nasbin bihi. maf'ulun bihi. Saya mau kasih tambah sedikit wa idza sa'alaka ibadi. Sebentar saja. Ini soal dulu saja. Tadi kan untuk man itu kan menjazmkan dua fiil. Nah, fiil yang pertama itu fiil madhi tadi menempati mahal jazm karena dia mabni tidak kelihatan. Ya. Nah, yang majzum kedua kan setelah jawab syaratnya ya Ustazah. Ya. Nah, terus tadi kenapa dia sukunnya karena lamul amr Ustazah, bukan Nah, karena yang bagus sekali. Jadi, karena harusnya man itu menjazmkan dua fiil, kemudian yang pertama fiilnya disebut fiil syarat, yang kedua fiil jawab. Nah, ada kalanya ketika jawabnya itu tidak berupa fiil mudhari, ada kalanya berupa fiil madhi. Dan ada kalanya juga jawabnya itu berupa jumlah. Jadi di sini ada fa jawab, kemudian yang menjadi jawabnya man tadi adalah jumlahnya. Fal yasumhu. Nah, lagi-lagi ini ada kitab Kifayatul Ashab atau Qawaidul I'rab tadi. Kan fal yasumhu ini mengandung makna tolab ya. Insyaallah astagfirullah. Nggih. Ada kaidah ketika jumlah jawab tidak bisa dijadikan syarat, maka dia harus disertai dengan fa jawab. Afwan Ustazah, boleh diulang Ustazah? Ketika jumlah jawab tidak layak dijadikan jumlah syarat, maka dia harus disertai dengan fa jawab. Tapi bukannya setiap syarat itu pasti ada jawabnya Ustazah, fa jawabnya Ustazah. Setiap ada syarat pasti ada jawabnya, tapi belum tentu jawabnya disertai dengan fa. Misalnya, Oh, 6. apa ya? Man Ingko mas. Bisa dengan man jadda Zofirom. Kita lihat dulu. Misalkan man jadda wajada Ustazah. Gimana? Manjada wajada. Nah, manjada wajada. Misalkan man jadda wajada. Oh iya, 6. Manjada wajada, jadda di situ sebagai fiil syarat, wajada sebagai fiil jawab. Keduanya sama-sama memiliki mahal jazm. Majzum, jazm. Karena berupa fiil tadi yang sifatnya mabni, jadi tidak bisa ditambahkan jazmnya. Nggih, 6. Itu insyaallah Ustazah. Nah, itu tadi Masya Allah. manjada wajada ya. Kita tulis dulu. Nah, maksudnya tadi apa ketika fiil jawab tidak bisa atau tidak layak dijadikan fiil syarat? Kalau kita balik misalnya man dzofiro sobaro, secara kalimat itu boleh.
meskipun maknanya nggak ini ya, Beda. iya. Misalnya in koma kumtu. Kalau dia berdiri, aku pun ikut berdiri. Dibalik bisa nggak? Kalau aku berdiri, dia ikut berdiri. Bisa kan? In kuntu. In Bisa, kuntu. Ustazah. In kumtu In koma. kuntu. Kalau Oh, aku koma. berdiri, dia juga ikut berdiri. Kalau dia berdiri, aku juga ikut berdiri. Itu artinya Nah, jumlah syarat dan jawab bisa dipertukarkan. Maka jumlah jawabnya tidak perlu hmm, disertai dengan fa. Tapi kalau contoh yang ini, fiil amar tuh tidak bisa dijadikan syarat. Jika puasalah, itu kan nggak ini ya, artinya jadi rusak gitu. Jadi kalimat hmm, atau jumlah tolabiyah, fiil amar atau istifham itu kan nggak bisa dijadikan syarat. Maka harus disertai dengan fa. hmm. Oh. Gitu. Oh, bisa jadi Berarti nggak syarat maka di berarti nggak mutlak apa? jawab syarat itu berarti saja ya. Nggak mutlak apa? Nggak mutlak jadi jawab syaratnya itu kan. Haknya itu ya. Apa? Valiasumnya itu kalimat itu. Berarti masih ada jawabannya mutlak ya. Iya, ini jadi jumlah jawab. Harus disertai dengan fa. Iya, tapi kan tadi Ustazah bilang nggak mutlak jadi jawab syarat dari man itu kan. Nggak mutlak maksudnya gimana, Tan? Nggak, maksudnya bukan jawaban yang pasti gitu. Bukan jawaban yang pasti. Gimana? Mohon maaf. Jadi jawab. Jadi jawab. Kan jadi jawab syarat tadi bilangnya kan. Tetapi nggak bisa dijadikan Syarat. Jadi kepastian jawab syarat. tanpa fa karena itu fi'il Maksudnya amar. tidak bisa dibalik itu loh. Tan. Kalau man jada wajada, itu kan bisa dibalik. Man wajada, jada. Karena secara, apa namanya, secara kalimat itu boleh. Mm-mm. Bisa dibalik. Tapi kalau syarat berupa perintah kan nggak bisa. Jika Fiil amar tadi, Ustazah. jika Karena dia fiil perintah amar nggak itu bisa. tadi. Man, misalnya man ul kan nggak bisa, rusak maknanya. Maka ketika jawab ini tidak layak dijadikan syarat, tidak bisa dibalik, maka jawabnya ini harus disertai dengan fa. Oh, naam, naam. Ya, Paham, insyaallah. dengan fa. Berarti kalau hadis Nabi ini man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir Kul khairan. Oh, falyakul itu. khairan. Paknya itu kan berarti sama kayak begini posisinya ya. Betul Saja sekali. ya. Oh, ya ya. Falyakul. Karena liyakul tidak bisa dijadikan syarat. Misalnya, eh, man liyakul maknanya jadi rusak nanti. Syarat itu kan sesuatu yang musbat ya harus ditetapkan. Barang siapa yang ngapain gitu, nggak bisa berupa pertanyaan, nggak bisa berupa perintah atau larangan gitu. Ya, makin ruwet jadinya. Makin ruwet tapi makin seru. Itu dia, Ustazah. Saya sebenarnya senang sekali, apa ya, berada di situasi seperti ini, belajar hal-hal detail seperti ini di dalam nahwu karena memang di situ yang saya suka sebenarnya. Kalau gitu nastamir ila 20 liqa'an. Syirina liqa Apa? atani. Tak asani. 20 kali pertemuan lagi. Tapi Iya. eh tapi tadi apa kemarin ya saya tanya ke ini ustadznya itu belum dijawab gitu. Maksudnya baru tanya udah sampai mana ustadznya? Sudah hatam saya bilang gitu kan. Ya, saya kira kan ini memang untuk ya dihatamkan nanti lanjut, tapi belum tahu lagi kabarnya. Masalahnya bahasanya ini kan kalau di sini kan bahasanya ini aja gitu loh. Kalau ini kan Di ada Al-Quran. mi'rab segala macam. Jadinya panjang. Ya Iya, bener sih. tapi kalau koidah-koidah doang, ya rasanya kayak ngawang gitu kan, nggak sih? Betul, betul, Ya, betul. Kalau nggak praktek taklit ngawang. itu aja. Ngafalin aja gitu Harus ya, ada Ustazah. praktek. Itu kan sudah langsung Sebenarnya ini, praktek. Sasa sebenarnya ini memusingkan tapi menarik juga. Betul.
Nagih ya, Tat. Sedih. Memusingkan tapi luar biasa menariknya. Iya, apalagi kita Emang harusnya ah, Iya, kita apa ya? Kita kupas gitu kan, kita kupas lafal-lafal iya, Al-Quran. Oh, ternyata betul, sedetail itu gitu. iya, betul. Kalau yang lain belum tentu bisa penjelasannya lebih begini, lebih terinci. Iya, karena Maka memang kalimat atlani memangkan maridun aw ala safarin fa'iddatun, Pak jawab. betul sekali. Oh. Nah, itu langsung terfikirkan ya ketika baca Al-Quran atau otomatis, otomatis langsung. Nah, sekali ya Dan kalau sudah rasanya puas gitu apa yang kita pelajari terus langsung ces gitu. Tapi jadi lama sholatnya. Masya Allah itu malah nambah wih, intensitas, nambah tadabbur sholat bin nahwi. ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ada waduh. Jadi, Ya kalimat di Arab itu lama banget tuh Iya, baru rukuk. nah ya itu Yang penting dipahami. iya kan nggak mungkin usaha kita untuk memikirkan atau tadabbur, tafakur dari dalam ayat-ayat Al-Quran itu sia-sia kan, pasti dicatat. Oh ini sholatnya sambil ngi'rab, oh dicatat sama malaikat. Iya. tapi benar sih buat mengurangi kesalahan juga sih benar ya. Kalau tahu yang Arabnya itu. Iya, betul sekali itu.